Nabi Idris dua kali disebut di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Allah berfirman, "Dan kabarkanlah olehmu Muhammad tentang kisah Nabi Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur, beriman pada Allah dan diangkat sebagai seorang nabi." Dalam surat Al-Anbiya ayat 85, Allah berfirman, "Dan kami beritahukan tentang Ismail, Idris, Zulkifli, dan mereka adalah orang-orang yang sabar." Menurut ahli tafsir, nama asli Nabi Idris adalah Idris bin Yarid bin Mahil bin Kan'an bin Anus, keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam, cucu dari Nabi Syed, dan nenek moyang dari Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan ibu Nabi Idris bernama Aisyud. Nama asli Idris adalah Ukhnuk. Idris sendiri adalah kata dari bahasa Arab yang berarti suka belajar. Sifat ini ada pada Nabi Idris karena Allah menurunkan 100 lembar suhuf dan 4 kitab suci. Suhuf adalah lembaran yang berisi hukum Allah, sedangkan kitab lebih lengkap dan ditujukan kepada orang yang lebih banyak, lebih sempurna. Suhuf-suhuf tersebut dibagi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Sid, dan Nabi Idris. Nabi Ibrahim mendapatkan 10 lembar suhuf, Nabi Adam juga mendapatkan 10 lembar suhuf, Nabi Sid mendapatkan 50 lembar suhuf, dan Nabi Idris mendapatkan 30 lembar suhuf. Sedangkan kitab-kitab suci sebagaimana yang kita ketahui diberikan kepada Nabi Daud, kitab suci Zabur kepada Nabi Musa, kitab suci Taurat kepada Nabi Isa, kitab suci Injil kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Nabi Idris sangat gemar membaca suhuf-suhuf dari nabi-nabi sebelumnya. Umur Nabi Idris diperkirakan oleh ulama 345 tahun. Beliau hidup di antara tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Zaman itu peradaban telah maju. Disebutkan ada 188 kota yang memiliki gedung-gedung yang tinggi. Kota yang terkenal adalah Aruha. Masyarakatnya berkomunikasi dengan 72 bahasa yang berbeda. Daerahnya dibagi menjadi 4 wilayah luas yang dikuasai oleh 4 orang raja, yaitu Raja Etaus, Raja Zaus, Raja Argalebius, dan Raja Amon. Keistimewaan Nabi Idris adalah dia manusia pertama yang mampu menulis dengan pena. Dia sangat lihai dalam membaca dan menulis. Orang yang pandai dalam menjinakkan kuda. Bila kita bawa kepada kehidupan Rasulullah SAW, juga Nabi Muhammad merupakan orang yang gemar dengan kuda. 7 kuda yang merupakan kuda favorit Rasulullah diberi nama As-Sokab, As-Sobah, Al-Mu'tajis, Al-Ijas, Az-Zarib, Al-Lahif, dan Al-Warad. Mu'tajis merupakan kuda yang spesial yang nantinya akan diberikan Rasulullah kepada cucunya Husain hingga akhirnya Husain wafat di Karbala. Husain mengendarai kuda Mu'tajis. Nabi Idris juga digelari orang yang fasih dalam ilmu perbintangan, atau dalam literatur Islam disebut ilmu falak. Bintang adalah petunjuk arah bagi manusia ketika berada di lautan maupun di darat, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Nabi Idris juga mahir dalam ilmu matematika, suka berbagi kepada orang-orang, suka memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, lihai dalam menjahit baju, mahir dalam bidang pertanian. Nabi Idris suka menenun kain dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki pakaian. Pernah suatu kali iblis yang menjelma menjadi seorang manusia menggoda Nabi Idris.
Iblis bertanya ketika Nabi Idris sedang menenun pakaian. Idris, coba kau jawab pertanyaanku ini. Apakah bisa bumi ini, alam semesta yang luas ini, dimasukkan ke dalam lubang jarum oleh Allah? Lalu Nabi Idris pun paham. Perkataannya menunjukkan bahwasanya dia itu adalah iblis. Tidak banyak berucap, Nabi Idris langsung mencolok mata manusia itu dengan jarum. Lalu manusia itu pun lari terbirit-birit. Dan tahulah Nabi Idris bahwasanya dia adalah iblis. Karena pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang dalam ruang lingkup kita untuk menjawabnya. Kita tidak boleh menjawab sifat-sifat Allah melainkan apa yang telah diterangkan Allah dalam Al-Quran dan Hadis. Kita hanya tahu apa yang diberitahu oleh Allah. Nabi Idris adalah orang yang suka beribadah, menolong orang yang susah. Nabi Idris sangat rajin berpuasa dan melaksanakan sholat malam. Nabi Idris lahir di negara Mesir, tepatnya di kota Memphis. Ketika berdakwah di daerah Irak, Nabi Idris sering ditentang oleh kaumnya. Nabi Idris merupakan nabi yang pantang menyerah. Dalam sebuah riwayat pernah diberitakan info bahwasanya Nabi Idris pernah diangkat Allah ke langit. Memang Nabi Muhammad ketika Mi'raj pernah bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat dan sempat berbicara dengan Nabi Idris. Dalam riwayat tersebut dikisahkan saat Nabi Idris berpuasa, ada seorang malaikat yang ingin bertemu dengan Nabi Idris dan bersahabat dengan beliau. Setelah meminta izin kepada Allah, malaikat itu pun menjelma menjadi manusia dan datang ke tempat Nabi Idris dan membawakannya hidangan makanan untuk berbuka puasa. Setiap hari mereka bercengkrama. Mereka itu pun selalu membawakan makanan untuk Nabi Idris berbuka puasa. Namun beberapa hari bergaul, Nabi Idris mulai curiga karena sahabat barunya ini tidak pernah makan. Bahkan saat Nabi Idris berbuka puasa, sahabatnya tetap tidak mau makan. Suatu waktu ketika mereka berjalan-jalan, mereka melihat sebuah pohon yang dipenuhi dengan buah yang lebat. Sahabat baru Nabi Idris bertanya kepada Nabi Idris, apakah boleh saya mencoba sebuah buah dari pohon ini? Sambil menggelengkan kepala, Nabi Idris menjelaskan, wahai sahabatku, dari awal kita bertemu, aku sudah sering menawarimu makanan-makanan yang halal, makanan milikku sendiri. Namun buah yang ada di pohon itu bukanlah milikku. Itu merupakan makanan yang haram jika kau memakannya. Mereka itu pun hanya terdiam dan melanjutkan kembali perjalanan. Persahabatan mereka terus berlangsung selama 4 hari lamanya. Nabi Idris pun tidak tahan lagi menahan rasa penasarannya dan bertanya kepada sahabatnya, kamu ini manusia atau bukan? Akhirnya sahabat Nabi Idris mengaku bahwa dia bukanlah manusia, melainkan dia adalah malaikat. Lebih tepatnya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris pun kaget. Setelah Nabi Idris menyadari bahwasanya sahabatnya ini adalah malaikat Israel, lalu Nabi Idris bertanya, benarkah kau Israel? Lalu apa tujuanmu datang menemuiku, wahai Israel? Apakah kau ingin mencabut nyawaku? Malaikat itu menjawab, bukan Idris, aku datang kemari karena di kalangan malaikat namamu sungguh terkenal karena amalan dan ibadahmu. Maka aku meminta izin kepada Allah untuk menemuimu. Lalu Nabi Idris berkata, wahai Israel, bolehkah aku merasakan bagaimana rasanya nyawa yang dicabut? Israel berkata, itu bukan kuasaku, itu adalah kuasa Allah.
Apabila Allah mengizinkan, aku tentu bisa melakukannya. Allah memberikan isyarat kepada Israel bahwasanya Israel diperbolehkan untuk mencabut ruh dari Nabi Idris untuk sementara dan mengembalikannya lagi kepada jasad Nabi Idris. Nabi Idris pun dicabut ruhnya. Israel menangis melihat Nabi Idris yang sudah tidak bernyawa. Lalu Allah memerintahkan Israel untuk memasukkan kembali ruh tersebut. Setelah sadar, Nabi Idris ditanya oleh Israel, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut?" Idris bercerita, "Sungguh mengerikan rasanya. Rasanya seperti seekor binatang yang dikuliti hidup-hidup, ditarik dengan keras. Bahkan kesakitan itu berkali-kali lipat, diulang-ulangi dalam keadaan masih hidup. Wahai Idris, jika kamu merasakan itu, maka itulah seringan-ringannya kematian. Sebelumnya aku tidak pernah mencabut nyawa selembut itu." Nabi Idris kembali bertanya, "Apakah aku diperbolehkan untuk melihat neraka?" "Kenapa kau ingin melihat neraka?" "Sebab di neraka tempat orang-orang jahat disiksa. Aku ingin agar ketakutanku pada neraka semakin kuat." Lalu Allah mengizinkan Israel memperlihatkan neraka. Kemudian Idris kembali mengajukan keinginannya. Idris ingin melihat surga. Allah pun mengizinkan. Nabi Idris ketika masuk ke dalam surga, diam-diam meninggalkan alas kakinya di bawah sebuah pohon yang ada di surga. Setelah keluar dari surga, Israel bertanya, "Mana alas kakimu, wahai Idris?" Idris berkata, "Tertinggal, wahai Israel, bolehkah aku mengambilnya?" Israel lalu membiarkan Nabi Idris mengambil alas kakinya. Setelah ditunggu sekian lama, ternyata Nabi Idris tidak juga keluar. Israel bertanya kepada Idris, "Kenapa kamu tidak mau keluar, Idris?" Lalu Nabi Idris berkata, "Bukankah Allah telah menjanjikan orang yang masuk surga akan kekal selama-lamanya?" Israel menjawab, "Tapi kamu harus mati terlebih dahulu, wahai Idris." Lalu Nabi Idris tersenyum dan berkata, "Wahai Israel, bukankah kau sudah pernah mencabut nyawaku ketika di dunia, wahai Israel?" Israel pun mengadu kepada Allah dan Allah pun membiarkan Nabi Idris di surga. Nabi Idris di surga ketika dia berumur 82 tahun. Namun Nabi Idris juga kelak akan dicabut nyawanya setelah berumur 300 tahun sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh ahli-ahli tafsir yang kami ceritakan sebelumnya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah berkata, "Jika Nabi Daud dikenal sebagai seorang pembuat perisai, Nabi Adam dikenal sebagai petani, Nabi Nuh dikenal sebagai tukang kayu, Nabi Idris dikenal sebagai penenun baju, Nabi Musa dikenal sebagai penggembala."